membahas tentang bahasa Inggris. Iya, ini adalah tugas bahasa Inggris di kampus kita. Tahu nggak sih kenapa kita namain Kodak? Karena yang podcast dadakan. podcast dadakan ini Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadhania Putri ya. Dewi Nur Fadila, aku disuruh punya Uli. Dan kameramen kita Muhammad Andri. Halo guys. Oke, di Podak kali ini alias podcast dadakan, kita akan mengundang bintang tamu kita, yaitu guru dari Semansa Semba 1 di Tanjung Pinang. Oke. Silakan Kakak Adisti. Baik banget hari ini kabarnya. Gimana nih, udah pada mandi belum? Udah. Udah lah. Udah dong. Sebelumnya kenalin kan saya Ramadhania Putri, bisa dipanggil Nini ya? Iya, Adisti. Salam kenal. Boleh tak dikenalin kakaknya ke teman-teman kita yang di balik layar? Oke, boleh. Halo semuanya, nama aku Adisti. Di sini sebagai narasumber kalian ya di Podak Podcast Dadakan. Di sini aku juga sebagai guru untuk memenuhi mata kuliah bahasa Inggris. Iya. Jadi gimana nih? Ada yang mau ditanya nggak? Kesibukannya apa nih Kak? Oke ya. Iya. Misalnya sehari-hari dari hari Senin sampai hari ini. Senin lagi. Lagi ya. Senin ya. Senin. Kalau dibilang sibuk, alhamdulillah ya masih dikasih kesempatan untuk sibuk. Jadi kalau pagi sampai sore untuk di sekolah sebagai guru, tapi belajarnya matematika. Lanjut, udah dari semester aku istirahat bentar, stres, lalu lanjut lagi kelas di IC sampai jam 9 malam. Itu belajar bahasa Inggris, agak bertolak belakang ya guys ya. Oke. Kebetulan yang diambil sama Adis ini Banyak ya guys ya. musuhnya di Aku sebagai Gen Z malah ke situ ya. Iya, hebat ya guys. Malah pengen dimusuhin ini ceritanya. sebelumnya maaf ya guys ya kalau misalkan podcast kita ini ada suara ribut-ributnya karena kita ngadain di kafe. Kakaknya lulusan mana nih? Boleh tahu? Apa dulu deh? Lulusan TK? Oh, bukan. Lulusan kampus. Oh kampus, aku lulus dari Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun 2022. Bidang studinya memang pendidikan matematika, makanya belajarnya di sekolah matematika. Kok bisa ngambil bahasa Inggris Kak? Nah, kalau bahasa Inggris sendiri waktu SMA memang ikut les di situ juga, ikut kursus di IC. Lalu setelah lulus ditanya mau kemana nih Dis itu karena belum tahu kan waktu itu mau lanjut kemana, baru selesai SBM ya, kalau itu kan SBM namanya, SBM PTN itu ada beberapa univ, salah satunya di Umrah, ngambil matematika karena ngikut orang tua juga sih. Menunggu itu ternyata dipanggil, ya udah ngajar aja dulu di IC. Aku mikirnya ya udah deh nyari pengalaman biar nanti waktu kuliah nggak susah-susah banget. Jadi aku pikirnya ya mungkin bisa 6-7 bulan gitu, nggak terasa udah 6-7 tahun ternyata di sana. Alhamdulillah. Keterima ya udah. Pengalamannya langka banget guys. Iya. Karena bisa jadi guru di salah satu SMA favorit di Tanjung Pinang. Alhamdulillah. Sekaligus guru lesnya terfavorit di Tanjung Pinang. Alhamdulillah. Walaupun agak-agak remuk ya. Iya, sangat bertolak belakang. Kok bisa ambil bahasa Inggris? Gitu. Awalnya aku masuk les bahasa Inggris itu karena melihat sekeliling aku, kan aku juga lulusan dari Semansa ya dulunya. Jadi melihat teman-teman aku memang pada ambis belajar gitu bahasa Inggris. Nah, dimasuk karena aku di situ ngeles dan dari situ banyak juga hal-hal yang aku dapetin punya experience. Aku bisa ngerti nih, dulu kan zaman-zaman Instagram kan masih postingan-postingan gitu ya. Nah, jadi dari situ aku bisa ngerti apa yang di situ di
dibandingkan teman-teman aku yang enggak istilahnya nggak ikut les bahasa Inggris. Oh, ikut bahasa Inggris ya, itu bahasa Inggris. Terus makin di sini makin kalau bahasa Inggris itu kan dibiasakan ya, maksudnya jadi bahasa sehari-hari juga di Indonesia gitu. Nah, aku ngerasa aja kalau bukan gini, misalnya nih aku lagi dalam keadaan emosi gitu kan, ini orang udah dikasih tau pakai bahasa Inggris juga nggak ngerti gitu. Terus katanya, lu udah pakai bahasa apapun juga nggak ngerti gitu. Iya, maksudnya ya udah, boom, gua kasih nih bahasa Inggris, nah mampus lu gitu. Udah kalau ngerti ya. Nggak ngerti sama sekali ya, bagus. Itu bagus. Jadi orang mah baik. Iya, Benar sih, kalau kita bisa. Kalau kita bisa, kita ngerti. Karena kan ini kan udah jadi guru lah ya kan. Iya, Pernah nggak sih betul. pikiran kayak aku mau riset lagi, aku Butuh nggak sih Kak ilmu yang lain gitu? Untuk sampai sini, aduh sampai susah nih. Cukup ya. Tolong. Aku udah capek banget rasanya. Tapi kalau mau upgrade ilmu, ya pengen lah. Itu. Siapa yang nggak pengen nambah ilmu? Iya benar. Apalagi kalau bisa dapat beasiswa, itu amin banget tuh, amin banget. Apalagi biasanya ke luar negeri gitu kan. Nah, masih ada rasa pengen sekolah lagi tuh, masih buku-buku tuh masih ada. tapi kalau misalkan di umur kayak segini, kakak tuh misalkan kakak ke apa namanya privat atau mengasah ilmunya lagi, masih kayak aku semangat banget nih gitu, masih punya semangat yang kayak baru belajar nggak sih Kak? baru mau belajar kemarin itu bisa semangat. Sometimes yes. Banyaknya no. Karena kita kayaknya udah tahu ya. Iya. Karena kita udah pernah belajar, jadi Udah tahu lah gitu setidaknya. Tapi karena umur aku yang sekarang, umur aku berapa? 23 sama Iya, kayak 24. Beneran lahir 2000. Iya, kamu juga umur gitu. Oh iya. Jadi guru matematika toh. Pengalamannya jadi guru matematika itu boleh koneksi sedikit nggak? Boleh. Selipin di podcast kita. Sejujurnya karena udah ngajar di bahasa Inggris, jadi lebih fokusnya di bahasa Inggris dong pasti. Aku baru ngesah lagi matematika itu waktu alhamdulillah udah keterima di Semesta. Sebenarnya aku agak kaget kayak, ini udah lama banget aku nggak belajar ini, udah lama nggak aku pegang, dan aku harus ngejalanin kewajiban itu gitu kan. Jadi dari situ belajar lagi. Nah, karena memang kita udah dikasih apa ya, dari dikasih bukan beban, tapi istilahnya udah tanggung jawab, benar. Nih, kamu nih guru matematika. Kita nggak mungkin satu level di bawah murid gitu. Walaupun kita pengen murid itu lebih dari kita kan gitu. Jadi ya dari situ aku belajar lagi, baru dari situ aku ngerti, oh ini triknya, oh ini aja benar ini triknya gitu kayak gitu. Jadi seperti itu. seperti belajar lagi ya. Masih Seperti kamu belajar lagi. mengajar, kita juga belajar. Benar. Kalau misalnya dia ngajar nih, kasih belajar untuk biasa diajarin apa nggak perlu belajar? Pasti dong, setidaknya buka-buka lah. Besok materi apa ya, bab berapa ya? Oh misalnya nih aku lagi ngajar sekarang babnya namanya polinomial. Ini udah bab ketiga misalnya. Oke, kita nggak dulu sekilas. Nanti dari buku LKS ya kan sekarang udah LKS. Ada ini gini-gini stepnya. Oke, aku udah ngerti. Nah besok tinggal aku kembangin aja. Karena emang pernah kita belajar kan, jadi ingat gitu ya. Tinggal kembangin gimana caranya berkomunikasi lagi sama Murid gitu. Jadi guru matematika toh. Pengalamannya jadi guru matematika itu boleh koneksi sedikit nggak? Boleh. Selipin di podcast kita. Sejujurnya karena udah ngajar di bahasa Inggris, jadi lebih fokusnya di bahasa Inggris dong pasti. Aku baru ngesah lagi matematika itu waktu alhamdulillah udah keterima di Semesta. Sebenarnya aku agak kaget kayak, ini udah lama banget aku nggak belajar ini, matematika. udah lama nggak aku pegang,
dan aku harus ngejalanin kewajiban itu gitu kan. Jadi dari situ belajar lagi. Nah, karena memang kita udah dikasih apa ya, dikasih bukan beban tapi istilahnya udah tanggung jawab, benar. Nih, kamu nih guru matematika, kita nggak mungkin satu level di bawah murid gitu. Walaupun kita pengen murid itu lebih dari kita kan gitu. Jadi ya dari situ aku belajar lagi, baru dari situ aku ngerti, oh ini triknya, oh ini aja benar, ini triknya gitu kan. Jadi seperti itu. Seperti belajar lagi ya, pasti kamu belajar lagi. mengajar, kita juga belajar. Benar. Kalau misalnya dia ngajar nih, pasti belajar untuk biasa diajarin apa nggak perlu belajar? Pasti dong, setidaknya buka-buka lah. Besok materi apa ya, bab berapa ya? Oh misalnya nih aku lagi ngajar sekarang babnya namanya polinomial. Ini udah suka ketiga misalnya. Oke, kita ngambil 11. Nanti dari buku LKS ya kan, sekarang udah LKS ada ini gini-gini stepnya. Oke, aku udah ngerti. Nah besok tinggal aku kembangin aja. Karena emang pernah kita belajar kan, jadi ingat gitu ya. Tinggal kembangin gimana caranya berkomunikasi lagi sama murid gitu. Lanjut, sebelum lanjut kita minum dulu nggak sih? Iya, haus ya. siapin. Kameramen yang minum. Lanjut aja dulu. Oke, jadi aku juga punya wish untuk ke luar negeri. Nah, at least kan kita harus bisa bahasa Inggris gitu loh, biar kita sama-sama paham kan. Nah, makanya menurut aku bahasa Inggris itu penting gitu, walaupun kita dari negara mana aja sih. Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa universal. Jadi menurut aku setidaknya ya semua orang tuh punya basic skill lah, skill dasarnya. Even nanti nggak bisa ngobrol, nggak apa-apa, yang penting paham aja dulu. Paham aja Maksud dulu. orangnya gini gitu. Kan dari situ kita bisa belajar juga. Kakak pernah nggak sih kayak benci gitu sama bahasa Inggris waktu itu kayak ya aku kesel lah sama bahasa Inggris, nggak mau lagi belajar bahasa Inggris gitu. Mungkin sebelum lama banget di IC kali ya, atau sebelum pas SMP, SMA gitulah. Kayak apaan sih, aneh kayak gitu. Berjalannya waktu karena memang takdirnya ke situ. Jadi mau nggak mau kan, nggak mungkin kita ngajar anak orang kita nggak bisa kan gitu kan. Jadi ya udah deh. Oh, makanya punya cita-cita nih jadi guru gitu. Kalau jadi guru enggak banget ya, aku udah ngomong enggak banget takut gimana gitu. Jadi kok bisa jujur, emang nggak pengen jadi guru sih. Tapi itu tadi karena ikut orang tua, karena mendiang orang tua kan guru juga. Jadi ya udahlah jadi guru aja biar nerusin bisnis keluarga. Saya bisnis. Ya udah, padahal aku tuh pengennya tuh jadi arsitek. Karena bisa gambar lah gitu, sedikit Seni banget ya. seni banget, gila. Gambarnya dibuka. Iya, oh iya, nah gitu. Karena nggak jadi arsitek, jadi ya udah baru dibuka. Iya. Kita kan ular ya, banyak bisanya. Ya itulah dia. Itu cewek guys, kalau cowok nggak baik bisa ya. Banyak omongnya. Banyak ngomong ya. Kameran kita. Canda. Bercanda gak ya? Kebetulan nih kami kan masih maba nih kan, mahasiswa baru nih. Jadi otaknya masih bisa dipres Oh, ya. iya, Jadi benar. tolong dong presin. Oh gitu ya? Emang boleh dipresi. Boleh dong. Jangan ada ya. Iya, beri dong motivasi biar lebih semangat, apalagi dalam berbahasa Inggris seperti itu. Karena pembahasannya tentang pembelajaran bahasa Inggris ya, Win. Jadi motivasinya dong, Kak. Soalnya anak-anak maba sekarang ini kan masih bener-bener awam banget sama bahasa Iya, Inggris. guys. Termasuk aku tuh kayak benci banget guys sama bahasa Inggris. Jadi kita butuh yang namanya motivasi ya. Cuma pahamnya apa yes no anjay. Sebenarnya aku juga butuh motivasi ya guys ya. Capek banget sumpah. Kayak capek banget. Ke Pak Nanda aja nggak? Oh, iya. Oh, Dosen bahasa Inggris. Oh gitu, oh dosennya namanya Pak Nanda. Iya, Pak Nanda. Kepada Pak Nanda, lihatlah mahasiswa ini, mahasiswa Bapak IPA. Nggak apa, tapi mereka keren, udah bisa berani tampil. Karena nggak semua orang nih memilih
podcast ya kan, podcast dadakan ini. Karena dari narasumber itu susah banget. Oke, kalau lanjut motivasi. Oh iya, oke. Apa ya kira-kira? Aku sebagai kasih motivasi sebagai apa ya? Kakak tingkat kali ya? Iya. Kayak banget kakak tingkat. Bener-bener. Walaupun kita beda kampus ya guys ya. Oh iya, kita beda kampus juga ya. Tapi nggak apa sih. Jadi mahasiswa tuh seru, sumpah seru banget. Nah, apalagi kalau kita dari diri kita sendiri yang pengen upgrade entah skill apa aja. Aku dulu ngerasa kalau aku tuh kayak udah itu aja lah gitu, kuliah pulang. Ternyata makin naik semester, terus makin hari makin ketemu teman. Jadi ada ternyata skill kita yang sebenarnya terpendam itu ternyata aku bisa ya. Kayak dulu aku tuh merasa susah banget namanya bersosialisasi. Aku susah banget mau ngomong sama orang, introvert. Iya, nggak pede banget. Bahkan ada satu ketika tuh aku ngerasa kayak gugup banget loh bisa ngomong di depan orang banyak. Walaupun akhirnya jadi guru gitu kan. Ya udah, itu tadi plot twistnya gitu. Ntar kalau misalnya udah naik semester ada namanya UMB apa ya? Himpunan mahasiswa tuh apa sih? Iya gitulah, apa sih namanya, organisasi. Nah, jadi ikut aja. Nah, dari situ juga kalian tuh pasti banyak ketemu orang, banyak banget. Terus juga untuk bahasa Inggrisnya, nah dari ketemu orang banyak itu pasti ada dong 1-2 orang yang kayak, oh iya ternyata aku butuh bahasa Inggris ya gitu. Biar sosialisasi aku, biar relasi aku lebih baik. Terus suatu waktu nih kalian pengen keluar, terus itu pengen mungkin suatu saat itu bakal juga di posisi kalian jadi narasumber gitu. Mungkin ya skill bahasa Inggris itu juga diperlukan. Kalau dari aku sih satu aja, practice make perfect. Jadi kalau kita nggak latihan kayak nge-gym lah, kalau cuma sekali 2 kali nggak kebentuk kan badan gitu. Kayak kita makeup sekali 2 kali ya nggak bakal bisa, nggak bakal jadi alisnya kan gitu. Sama aja gitu. Segala sesuatu bahasa Inggris kalau misalnya nggak diasah tiap hari juga nggak pernah. Kuncinya belajar dan rajin ya. Iya, rajin. Kalau tidak pintar, minimal bisa. Bisa, benar. Paham. Habis aja. Kan kakaknya kan udah buka, udah jadi guru les IC kan. Pernah nggak sih pikiran pengen buka bimbel sendiri? Pernah waktu itu buka bimbel sendiri, tapi waktu mendiang papaku masih ada, jadi kayak bisa teamwork gitu kan. Papaku matematika, jadi karena aku udah skill bahasa Inggris, ya udahlah kita coba buka ini apa yang matematika, aku yang bahasa Inggris. Tapi berhubung ya berbulan cuma sampai di situ, ya udah untuk sekarang masih ke pending gitu. Kayaknya dari turun-turunnya kakak pada guru semua ya. Kalau turun-turun baru papa ke aku nih. Bakal turunin lagi? Dia nggak tahu ya nanti. Iya. Karena guru itu adalah cita yang mulia ya. Iya. Guys. Tapi nggak semua orang Iya. siap untuk jadi guru. Benar, nggak semua orang siap dan pengen menjadi guru. Tapi kalau udah jadi guru ya siap-siap aja. Iya. Jalanin aja. Guru bahasa Inggris. Iya. Siap-siap aja naik darah. Gitu. Kakak juga jadi guru matematika toh? Pengalamannya jadi guru matematika itu boleh connect sedikit nggak? Boleh. Sedikit di podcast kita. Sejujurnya karena udah ngajar di bahasa Inggris, jadi lebih fokusnya di bahasa Inggris dong pasti. Aku baru ngesek lagi matematika itu waktu alhamdulillah udah keterima di semester. Sebenarnya aku agak kaget kayak ini udah lama banget aku nggak belajar ini. Tapi kayaknya ini kalau anak itu sekarang kan dia kan lebih ke handphone kan. Dia ngaruh nggak sih? Ngaruh banget. Ngaruh banget. Aku ngerasa banget perubahan.
dulu di tahun 2018 di kelas pertama aku kan di IC itu anak-anaknya masih orang tuanya masih lebih tegas gitu. Aku berani bilang seperti itu kenapa mereka tidak diizinkan bawa HP itu dari orang tuanya gitu. Sementara kalau di IC kan itu masing-masing ke gurunya mau boleh pakai HP di kelas atau enggak. Tapi alhamdulillah orang tua mereka bisa kerjasama, jadi memang mereka datang ke IC untuk belajar gitu. Terus mereka masih takut, ibaratnya gini, mereka tahu nih mereka di situ tugasnya belajar, mereka di situ juga untuk melatih skill gitu. Jadi mereka sangat menghargai apa yang orang tuanya kasih gitu, menghargai orang tuanya udah susah payah nih, udah sedemikian rupa, yuk belajar yuk, jangan disia-siain. Kamu pernah nggak sih kayak ngajar bahasa Inggris kan Gen Z sekarang kan pada nggak suka guys ya sama bahasa Inggris ya. Kayak itu adalah musuh bebuyutan banget. Pernah nggak sih kakak ketemu murid yang susah banget belajar bahasa Inggris, terus itu kayak kesel gitu karena dia tuh susah banget belajar Inggris, sulit paham. Sebenarnya yang sulit paham tuh sekarang malah anak-anak bukan Gen Z itu Alpha ya. Nah, yang bocil-bocil tuh itu sih tantangannya. Sebenarnya mereka bisa aja, tapi mereka kalau menurut kakak ya sebagai guru, mereka gampang ke distract tuh keganggu. Misalnya, iya sih kita kalau masih kecil-kecil juga gampang keganggu kan kalau belajar. Kan mereka bener-bener yang keganggunya itu udah langsung oleng dari apa yang harus mereka pelajari gitu. Misalnya nih kakak ngajarin angka aja gitu kan, nah oke, bisa gitu kan, udah latihan bisa 1 sampai 10. Tapi karena temennya entah ada yang lucu lah, ada yang gangguin, ya udah abis itu kayak gila miss tadi apa ya dua bahasa Inggrisnya apa miss, itu kayak aku udah ngasih 10 kali kok lupa gitu. Jadi geramnya kebalikan dari ke mama ya tak ya. Kesel banget ya guys. Sabar. Iya. Sabar itu Tapi sebenarnya nggak ada sih anak yang nggak bisa tuh nggak ada. Cuma itu tadi karakternya beda-beda. dan butuh waktu ya. Tapi kayaknya ini kalau anak-anak itu sekarang kan dia kan lebih ke handphone kan. Dia ngaruh nggak sih? Ngaruh banget. Ngaruh banget. Aku ngerasa banget perubahan. Dulu di tahun 2018 di kelas pertama aku kan di IC itu anak-anaknya masih orang tuanya masih lebih tegas gitu. Aku berani bilang seperti itu kenapa mereka tidak diizinkan bawa HP itu dari orang tuanya gitu. Sementara kalau di IC kan itu masing-masing ke gurunya mau boleh pakai HP di kelas atau enggak. Tapi alhamdulillah orang tua mereka bisa kerjasama, jadi memang mereka datang ke IC untuk belajar gitu. Terus mereka masih takut, ibaratnya gini, mereka tahu nih mereka di situ tugasnya belajar, mereka di situ juga untuk melatih skill gitu. Jadi mereka sangat menghargai apa yang orang tuanya kasih gitu, menghargai orang tuanya udah susah payah nih, udah sedemikian rupa, yuk belajar yuk, jangan disia-siain. Kalau anak sekarang itu alasannya besar banget segini Makin diturutin makin jadi. Nah, bahkan beberapa orang tua yang ya kan saya membawakan handphone untuk biar bisa komunikasi, dia pulang jam berapa segala macam, sementara dari awal udah dikasih tahu jadwalnya dari jam sekian sampai jam sekian. Tapi orang tuanya malah setuju kalau ya udah anaknya dibukain HP, ya udah nggak apa-apa. Bahkan di umur berapa ya, mungkin 9 sampai 10 tahun, kelas 3 kelas 4 ya, Iya. itu sudah dipegangin masing-masing gitu kayak Kan sedangkan kita yang pegang HP aja, aku ya guys ya pribadi aku baru pegang HP itu kelas 1 SMP. Itu aja masih diambil gitu. ya Pak. Simpan ya semua orang tua. Disimpan itu ngaruh banget sih dari handphone juga. Karena kan handphone ini kan bisa melihat semuanya ya. Bener. Jadi kayak percuma nggak sih kalau bawa HP terus kita masih ngeles. Iya. Ada nggak sih murid kakak tuh yang udah ngeles ya, tapi dia masih buka Google. Banyak
banyak gitu. Jadi percuma. Heeh. Kalau bener kakak sama murid kayak gitu Kalau kayak gitu kakak sebisa mungkin nih kasih tahu sekali 2 kali, jangan ngapain ngeles bahasa Inggris kalau misalnya Google kan Bener. percuma gitu. Tapi kalau udah diomongin sampai mulut belepotan dia masih juga, terserah, kembali ke diri masing-masing aja. Nggak mau diarahin ya sudah, nanti kita sebagai guru sudah semaksimal mungkin Menasihati. nanti ngajar. Makanya metodenya udah banyak, entah main games kan suntuk nih kalau misalnya monoton sama materi sama apa ya, pembelajaran advice gitu kan monoton tuh, anak-anak bosan banget. Ya udah dikasih games, dikasih apa namanya ice breaking ya. Iya bener. Tapi tetap aja kalau anaknya nggak mau, udah nggak akan jadi. Jadi semua itu tergantung sama anak. Sebenarnya dia tuh punya niat mau apa enggak. Dan semua kan balik lagi kan. Iya. Kayak mana sekeras apapun kita ngajar, kalau anaknya tetap nggak mau ya nggak bisa. Mungkin kemauan orang tua sih. Iya benar, Iya kan? itu juga. Soalnya sekarang banyak anak yang ngejalanin apa-apa tuh karena kemauan orang tuanya, nggak dengan diri sendiri. Aku juga gitu sih, tapi sekarang udah Berdamai. berdamai. Iya, Dengan keadaannya. Tapi sebenarnya kita emang gitu nggak sih? Kita kan soalnya lihatnya orang tua dulu. Iya. Orang tua kayak mana ya? Orang tua setuju. Baru kita dapat gambaran. Kalau aku kayak gini, orang tua aku mau nggak ya? Atau oh iya, kayaknya apa yang mama papa bilang bener deh. Kita memikirkan yang buruk-buruk aja lah. Iya bener. Biar nggak sakit banget ya guys. Soalnya kalau udah injak di awal tuh biasanya sakit banget gitu. Ujungnya tidak Merembet lagi tidak sesuai ekspektasi ya. Ini harus ditahan. Nah guys, pertanyaan terakhir nggak sih? Apa tuh? Nggak sih? Apa plus minusnya jadi guru bahasa Inggris? Plus minusnya mungkin sama seperti guru-guru yang lain. Kalau yang pertama ya, kalau dari diri sendiri itu pasti ada juga rasa bosan. Kenapa? Ya hari-hari kita mengerjakan hal yang monoton gitu. Harus di belakang meja, terus kita harus komunikasi bla 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 dan segala macam gitu kan. Menurut aku itu hal yang monoton. Tapi ya udah kita jalan aja gitu sampai kita benar-benar suka sama pekerjaan kita. Terus yang berikutnya ini yang minusnya ya. Iya. Bahasa Inggris kalau minusnya nggak banyak sih. Tapi kalau untuk kita minus Iya, banget iya. ya. Tapi kalau untuk dapat ilmu itu plus semua lah ya. Iya, plus semua lah. Tapi kalau untuk yang anak Gen Z pasti nggak suka bahasa Inggris minus banget guys. Iya. Sih harus bahasa Inggris. Jadi kenapa sih harus sampai di sini? Lanjut. Kalau pasti banyak. Iya. Banyak. Plus minus tuh ada. pasti. Minus ada. Tergantung diri sendiri juga sih. Ngejalaninnya kayak mana. Benar. Dan kalau menurut aku nggak hanya harus guru bahasa Inggris gitu, maksudnya bahasa Inggris itu kan luas kan, jadi bahasa Inggris itu adalah basic skill. Kayak gini lah, kita harus bisa masak, kita harus bisa bekerja diri, kita harus bisa setidaknya belanja nih aku udah ngeluarin duit berapa ya, aku udah spend berapa ya, kan gitu kan. Iya. Nah, Manajemen. gitu. Terus juga bahasa Inggris Semua ya guys. ada percaya, oh iya ntar bisa nih apply ini, ntar bisa nih kesini tanpa harus ngeluarin duit lagi, misalnya tour guide gitu. Jadi nggak usah bebanin orang, tapi diri kita sendiri udah bisa. Plusnya ya. Plusnya banyak sih, Banyak sih plus. minusnya it takes time, nggak sebentar gitu, butuh waktu yang lama juga sih bisa bahasa Inggris. Kalau nggak perlu pintar, yang penting bisa. Paham? Paham. Oke guys, segitu aja Podcast kita hari ini. hari ini. Terima kasih. Bye.